marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama menerima pesan moral Sang Buddha, ajaran Sang Buddha yang nantinya bisa menjadi rujukan bagi kita semua, pedoman hidup kita agar hidup kita bahagia. Dan di saat akhir tak lupa kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Semoga kembali bisa aman, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa tenang pergi kemanapun, usaha pekerjaan bisnis bisa lancar kembali. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita mendengarkan ajaran Sang Buddha. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Seandainya seseorang bertemu orang bijaksana yang mau menunjukkan dan memberitahukan kesalahan-kesalahannya, seperti orang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang bijaksana itu. Sungguh baik dan tidak tercela bergaul dengan orang bijaksana. Biarlah ia memberi nasihat, petunjuk, dan melarang apa yang tidak baik. Orang bijaksana akan dicintai oleh orang banyak dan dijauhi oleh orang jahat. Jangan bergaul dengan orang jahat. Jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah, tetapi bergaulah dengan sahabat yang baik. Bergaulah dengan orang berbudi luhur. Ia yang mengenal Dhamma akan hidup bahagia dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para suci. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, pada kesempatan di saat berkumpul pembinaan WBI ini, kami panjatkan doa dan harapan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang tidak kondusif keamanannya, ketentramannya. Dengan kekuatan berkah pelindunganmu, dengan kekuatan karma-karma baik seluruh masyarakat Indonesia, semoga rintangan, halangan, malapetaka, mara bahaya jauh menyisih, sehingga kami bisa hidup tenang dan damai, bekerja seperti dia kala. Semoga pemerintah berlaku lurus, para wakil rakyat menjalankan tugas dengan baik, amanat yang telah diembannya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, semoga segala kemalangan-kemalangan, karma-karma buruk, tanda-tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat, selang dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, dan impian buruk yang tidak kami harapkan akan lenyap dengan kekuatan berkah pelindunganmu. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh, tidak ada mara bahaya yang akan menimpa kita semua. Semoga panjang usia kehidupan kita. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap meditasi, sikap hening selesai. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati para romo dan ibu pandita, yang saya hormati tuan rumah Bapak Wilson sekeluarga, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan Wanita Buddhis Jawa Timur. Tadi saya ikuti pembacanya Parita maupun Tapecu, sangat semangat sekali. Ini mungkin juga pengaruh dikasih snack dulu ya. Ya ada bedanya, makanya anjuran Sang Buddha, kalau ada pertemuan-pertemuan itu sebaiknya kalau memang disediakan makanan, makan dulu.
Ya, itu jadi setelah makan-makan ya, jadi tidak ada gangguan di perut ya, terus bisa mendengarkan ceramah, bisa membaca parita. Parita itu kan sabda Buddha diulang, itu lebih mantap ya, yang mendengarkan pun juga lebih mantap juga ya. Tapi juga ada beberapa daerah yang tidak berani seperti makan dulu, sebab begitu makan tidak ikut acara pulang. Nah, itu ada juga ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat ya ulang tahun ya saudara Galvin Vimala Elvin yang ke-17 ya, 17 mungkin kelas SMP ya. Nah, kelas SMP 17. SMA ya. SMA kelas 2 SMA. Semoga pada kesempatan ini di ulang tahun ini dibacakan doa-doa. Jadi pernah ada seseorang di masa kehidupan Sang Buddha itu diramal usianya 7 hari saja ya. Kemudian orang tuanya mengundang para biku. Nah, ini saya lihat biku-biku semua ya sebagian, karena kan jubahnya kuning. Iya, yang kuning-kuning ini untuk membaca parita-parita suci ya. Setelah dibacakan parita suci, Sang Buddha meramalkan anak ini akan berusia 120 tahun ya. Istilah usia di sini bukan berarti 120 tahun sungguhan. Sekalipun sudah mati seseorang tapi namanya setiap saat disebut ya, kan umur panjang itu ya. Ada lagi ya, saya keturunan orang yang usianya panjang. Ibu saya sekarang masih hidup 94 tahun. Saya apabila ingin umur panjang itu suruh ganti nama, namanya Pak Urip ya. Ya, urip terus toh ya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seseorang yang mempunyai usia tertentu itu bukan kebetulan. Karena dalam ajaran Sang Buddha itu tidak mengenal kebetulan, segala sesuatu berdasarkan sebab dan akibat. Ya, orang yang berumur panjang, ya salah satu dhamma yang diajarkan Sang Buddha selalu menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua. Tapi bukan berarti kita menghormati anak muda usia kita berkurang, enggak. Ya, menghormati orang tua salah satunya itu efek positifnya akan berusia panjang. Bapak Ibu sekalian yang saya berbahagia, sesuai dengan pesanan dari WBI, saya suruh menyampaikan dhamma ya. Seperti biasa, penyampaian dhamma tidak boleh panjang-panjang ya. Ya sebab di luar sudah nunggu ya itu. Ya, nanti terburu dingin ya. Nggak nikmat lagi. Nah, menyangkut makanan ya, itu mengucapkan terima kasih kepada WBI, pengurus-pengurusnya, karena Bapak Ibu ya mungkin tanpa dikomando ya, otomatis para spontan masing-masing membawa menu makanan sendiri ya. Di sini nanti seperti pesta kebun ya, itu ya. Terima kasih, semoga dana makanan yang akan Bapak Ibu sajikan ke teman-teman ini betul-betul membawa berkah bagi keluarga ya, tidak kelaparan, selalu murah sandang dan pangan. Tadi ada yang menyinggung juga kenapa yang datang ini makanan cukup banyak. Ada cerita dalam agama Buddha itu ada namanya Biku Siwali ya, kemanapun dia pergi itu makanan lebih-lebih. Ya tidak kebetulan juga kenapa di sini banyak makanan, karena tuan rumah dalam kehidupan yang lalu juga tidak iman untuk berdana makanan kepada pihak lain ya. Pesan yang kedua Bapak Ibu, ini juga pelajaran bagi ibu-ibu WBI semua. Ada seorang ibu yang mempunyai rasa bakti ingin mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha. Kemudian dia masak yang enak-enak, yang lesat-lesat. Setelah makanan selesai dimasak, kemudian dia pergi ke wihara ya, pergi ke wihara menemui Sang Buddha untuk mengundang Sang Buddha untuk datang ke rumahnya untuk menyantap makanan yang sudah dimasaknya itu
ya. Namun sayang Bapak Ibu, Sang Buddha pada waktu itu ya sudah ada janji dengan yang lain, sehingga tidak bisa memenuhi harapan dari ibu ini. Kemudian dijanjikan nanti 7 hari lagi baru jadwalnya kosong, ya saya akan datang ke rumahmu, ya. Ibu ini dengan penuh kesedihan pulang ke rumah. Sebelum sampai di rumah, ibu ini ketemu dengan seorang biku namanya Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kelebihan, mempunyai kesaktian. Melihat seorang ibu yang murung, yang sedih ini, Biku Moggallana itu bertanya, wajah ibu kelihatan sedih, mungkin saya bisa membantu ya melepaskan, mengurangi kesedihan ibu. Kemudian ibu ini cerita bahwa dia mau mengundang Sang Buddha, sudah telanjur masak, namun Sang Buddha menjanjikan 7 hari yang akan datang. Kemudian dia memohon kepada Biku Moggallana ini, ya mungkin ibu ini juga tahu kesaktian dari Biku Moggallana ini. Apa yang dimohon seorang ibu ini kepada Biku Moggallana ini? Yang pertama, makanan yang sudah telanjur dimasak agar tidak basi selama 7 hari atau selama seminggu, ya. Apabila ada permintaan seperti itu, sebetulnya Biku Moggallana itu juga saya juga bisa juga, ya. Apabila ada orang yang memasak agar awet, ya saya simpan di kulkas atau di oven, ya itu. Kemudian Biku Moggallana itu menyanggupi karena bisa dengan kekuatan kesaktiannya menahan ya busuknya atau basinya makanan ini dengan kekuatan kesaktian Biku Moggallana, sudah ayam. Kemudian yang kedua, wanita ini atau ibu ini meminta agar usianya itu dijamin selama seminggu tetap hidup, ya karena dia sendiri yang ingin mempersembahkan makanan itu kepada Sang Buddha. Sang Buddha akan hadir di rumahnya. Dia menyanggupi ya Biku Moggallana ini karena bisa dengan kekuatan kesaktian. Juga ada beberapa seseorang itu bisa dipengaruhi dengan kesaktian seseorang, umur seseorang. Kemudian yang ketiga, permintaan ibu ini agar keyakinan kepada Sang Buddha selama 7 hari atau seminggu tidak tetap, tidak berubah, mungkin tidak pindah agama gitu katakanlah itu selama 7 hari, karena kalau berubah pasti dia tidak mau lagi berdana lagi. Terhadap 3 permintaan tersebut, Biku Moggallana menyanggupi 2, yang pertama, yang kedua. Namun yang ketiga ini tidak menyanggupi karena tidak bisa dengan kekuatan kesaktian seseorang menjamin kamu tetap beragama Buddha, menjamin tetap berkeyakinan kepada Triratna. Kamu sendiri yang harus memelihara, kamu sendiri yang harus membina ya agar tetap menjadi umat Buddha atau siswa Sang Buddha. Bapak Ibu sekalian, dari pelajaran ini kita bisa tarik beberapa hikmah-hikmah. Ibu-ibu terutama yang aktif di wihara, yang mengatur makanan dan sebagainya, ya seperti ini juga jangan sampai terjadi. Jadi dikoordinasi. Ada beberapa wihara yang pernah saya alami, dalam 1 hari makanan numpuk-numpuk, karena dalam 1 hari ada 5-6 makanan dikirim ibu-ibu, tidak ada koordinasi. Niatnya cuma baik saja ya, ini ada bante langsung ngirim makanan, padahal mengharapkan makanan yang sudah sampai di wihara itu dimakan. Kalau harus dimakan oleh seorang biku ada 5-6 orang, itu namanya membuat penderitaan bagi biku, ya. Ya sebetulnya ya makanan yang sudah disajikan mau disentuh, mau dimakan biku itu ya terserah sebetulnya. Tapi kan pada umumnya kan tidak terima. Ada ya yang terlambat 5 menit saja, ada yang tidak mau. Nah, itu kan mengecewakan umat, padahal karena ketaatan kepada peraturan. Jadi Bapak Ibu harus bisa memahaminya. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu, kita bersama-sama WBI mengaktifkan kembali ya kegiatan dari rumah ke rumah dengan sarana arisan, ya silahkan dengan cara
bagaimana agar mau berkumpul, sebab kalau tidak ada iming-iming ya itu rasanya juga kurang antusias ya. Tapi juga jangan fokus iming-imingnya, tapi kegiatan damanya. Kalau pas tidak ada biku yang ceramah, silakan para romo ini. Jadi para romo itu sebetulnya itu pakar-pakar agama ya. Kalau tidak bisa ceramah ya panjang lebar, yang baca buku, baca kitab suci kan sama saja. Kalau tidak bisa baca kitab suci, ya dengarkan rekaman-rekaman beberapa menit. Kan ada Bapak Ibu mendapatkan pelajaran-pelajaran, pengetahuan ya. Tadi bersama-sama saya bacakan tadi seperti orang bijaksana ya, orang bijaksana yang mau menunjukkan ya kesalahan seseorang, anggaplah menunjukkan harta karun. Ya, siapa Bapak Ibu sekalian ya yang merasa kalau dinasihati, ditunjukkan kesalahannya, terima kasih kan menunjukkan harta karun, atau malah memaki, mencela. Kebanyakan malah mencela, tidak terima atau bukan terima kasih. Padahal di saat ya kita dapat masukan, kritikan dari orang lain, itu ingin memperbaiki kita agar kehidupan kita berubah. Sebab kalau tidak diperbaiki, tidak dikritik, tidak dinasihati, kita menganggap apa yang kita lakukan itu paling benar ya. Demikianlah Bapak Ibu ya, acara pada kesempatan ini, semoga Bapak Ibu bisa memahami dhamma ajaran Sang Buddha. Dengan kegiatan-kegiatan ini, antusias Bapak Ibu semakin bertambah, dan juga selesainya acara ini apa yang menjadi harapan keluarga, rumah ini akan bersih dari anak yang buruk, dan putranya yang berulang tahun akan panjang umur, sehat dan bahagia. Dan juga leluhur-leluhur keluarga apabila ada yang masih berada di alam penderitaan, dengan doa ini terbantu untuk teraih di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.